Ketika kamu menjelaskan tentang la ilaha illallah, la satu huruf, ilaha yang kedua, catat itu, illa yang ketiganya, Allah yang keempatnya. Huruf lam menyatakan la, lam la maujud, lam yang berkata tidak ada, menafikan segala-galanya. La nafi. Ilaha mumpi, tidak ada ilah segala-galanya, baik bulan, bintang, matahari, baik manusia, menuhankan apapun, nafsunya apapun, tidak ada illa kecuali Allah Ahad. Kekuasaan dia Malik, Ar-Rahmanu Ar-Rahim, kasih sayangnya dia, kekuasaan dia, kesucian dia Kudus, keselamatan dia yang maha selamat, semua kekuasaan. Maka huruf la nafi, nafi segala-galanya, maka tidak ada yang ada kecuali Allah, baik kodrat dan iradat, baik ketentuan yang telah ditentukan, baik ilmu adalah suatu proses pengetahuan yang ada di alam dunia ini, baik hayat, kehidupan apapun yang nyata maupun yang tersembunyi. Kalau ilmu yang nyata maupun yang terpendam dalam dasar bumi, baik di galaksi-galaksi, baik dalam lautan, baik di dalam bukit-bukit pukau, dalam gunung-gunung yang terjal, ini semua ilmu. Hayat dalam kehidupan apapun, kamu hidup dalam lautan, kamu hidup dalam gua, kamu hidup dalam dasar bumi, terowongan-terowongan, atau hidup kau naik di galaksi-galaksi, tidak ada kehidupan yang lain kecuali Allah yang memberi kehidupan kepada yang hidup. Allah lah yang maha hidup. Qudrat dan iradat. Ilmu adalah pengetahuan, hayat adalah kehidupan. Daripada pengetahuan dan kehidupan itu untuk manusia yang hidup, yang dihidupkan kepada kamu ketika matamu masih hidup untuk menatapi semua alam sekitarnya, ketika otakmu masih hidup untuk meneliti dan memikirkan, ketika telingamu masih hidup dapat mendengar sama pendengaran apapun, membedakan berbunyi-bunyi segalanya, baik selentingan, baik geseran, baik gemericik air, baik desauan angin, baik desiran hujan, kamu dapat dengar segala-galanya, baik suara sehingga sampai kepada jangkrik-jangkrik, semua kau dengar hanya dengan kalimah Allah, perkataan pemujian terhadap Allah. Wallahu khaliqul bari, Allah khalik yang menguasai dalam lautan raja dan menciptakan lautan. Wallahu khaliqul bari, musyawwirul lahul asmaul husna, dia punya nama yang cantik, yang bagus.
yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, bertasbih yang di langit dan yang di bumi. Wa huwal azizul ghafur wa huwal azizul hakim. Allah maha perkasa dan maha pengadil. Ini satu-satu kamu jelaskan sehingga yang mendengar paham dan jelas. Ya? Kenapa dimenafikan segalanya? Jelas karena kita mewujudkan Allah, mengadakan hanya Allah, bersaksi tidak ada yang lain kecuali Allah dengan kekuasaannya, dengan ciptaannya. Di balik kekuasaannya ada ciptaannya, dengan namanya dan kebesarannya. Di balik namanya ada kebesarannya. Al-Malik namanya, di balik Malik adalah kekuasaannya, di balik kekuasaannya ada ciptaannya. Nah, di balik ciptaannya ada kenyataannya. Dia ciptakan pohon kayu itu nyata. Diciptakan segala-galanya ada namanya, wujudnya nyata. Ketentuan-ketentuan dijadikan air dengan bentuk kodratnya. Dari air itu boleh membeku, dari air yang mencair boleh membeku keras, dari yang keras boleh mencair pula. Sudah kodratnya. Allah boleh mengeraskan air di dasar lautan walaupun panas terik. Kekuatan panas itu menjadikan air itu membentuk es karena kekuatan panas. Semakin tinggi derajat Celcius panasnya, sehingga 0 derajat pula bekulah air itu. Padahal panas kuat. Manusia yang terlampau panas gigil dirinya. Panas kuat. Ini kodrat dan iradatnya. Maka kalimat satu perkataan la ilaha illallah lebih berat kalau ditimbang dengan 7 lapis langit dan bumi. Apa sebab? Karena la ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Mana mungkin langit dan bumi itu ringan, boleh berat. Penciptanya lebih berat daripada yang diciptakan. Satu perkataan yang menyatakan la ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah, ditimbang dengan 7 lapis langit dan bumi, tidak ada apa-apanya karena langit dan bumi diciptakan olehnya. Dibandingkan maha pencipta, maka dalil hadis ketika kamu timbang kalimat satu perkataan la ilaha illallah ini dengan langit dan bumi, lebih berat dia. Jelas ketika kamu mati berkata la ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah, dah halal jannah, halal masuk surga. Bagaimana tidak halal? Tidak ada yang ada kecuali Allah. Dia punya hak mau surga mau apakah. Tapi ketika kamu menyekutukannya, mana mungkin. Anakku yang muliakan Allah, sebenarnya pembicaraan kita asyik, tetapi sudah sampai waktunya. Wallahu ta'ala minal jawanib. Ihfadni Rabbi hasbi wa alaihi tawakkaltu. Hasbi Allah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi lam yalid wa lam yulad
ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الكريم نبي الهدى إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الخادرون رحمكم الله. Maha suci Allah yang masih memanjangkan umur kamu, kemudian memilih kamu di antara berjuta-juta manusia untuk mengkaji ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, dan memilih kamu di antara keluarga kamu. Hadirin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hampir setiap malam kita tetap mengkaji ilmu Allah, sehingga kini insyaallah kita masih membicarakan tentang yang dibacakan oleh Ahmad tadi malam, yaitu la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah adalah suatu perkataan yang bagus, yang baik, kalimatun tayyibah. Kalimatun tayyibah, jadi kalimat adalah perkataan tayyibah yang paling cantik, yang paling bagus. Kalimatun tayyibah, tayyib. Ya, perkataan la ilaha illallah yaitu kalimat, oleh karena ha yaitu ta marbutah dari kalimat. Kalimat perkataan, kalimat itu juga perkataan ta marbutah. Jadi karena sana ada ta marbutah jadi kalimat, kalimatan tayyibah, perkataan yang paling bagus. La ilaha illallah. La nafi segala-galanya, tidak ada segala-galanya. Para ulama mentafsirkan kalimatun tayyibah ini, asyhadu an la ilaha illallah. Ulama menafsirkan, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang lain yang wajib disembah kecuali Allah. Padahal perkataan di dalamnya tidak ada abud, tidak ada perkataan yang menyatakan menyembah atau disembah. Perkataan yang ada cuma kalimatun la ma'bud, la nafi. La berarti lam itu huruf tidak ada, nafi segala-galanya yang boleh disembah. Yang sembah la ma'budun illa bi ma'budun bihaqqillallah, la maksudun illa bi maksudun bihaqqillallah, la mawjudun illa bi mawjudun bihaqqi illallah. Kalimat tayyibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan 13 tahun di kota Mekah, sementara umat di saat itu baru 81 orang. Kenapa dan mengapa Rasulullah mengajarkan 13 tahun di kota Makkahul Mukarramah bil lughatul arabiyyah, afham bil lughatul arab, paham bahasa Arab, dia paham memang bahasa. Sedangkan kita ini bukan orang Arab, berada di Indonesia, yang tidak paham bahasa Arab. Kenapa tidak pernah belajar kalimat tayyibah ini, perkataan yang paling cantik, paling bagus ini. Abdalu dzikru fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baiknya ingat zikir
Perkataan yang kau ucapkan cuma la ilaha illallah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah yang dimaksud oleh para ulama, tidak ada Tuhan yang lain yang wajib engkau sembah. Tidak ada burung-burung, bulan, bintang, matahari, pepohonan, manusia, berhala-berhala yang kau buat yang wajib kau sembah. Jadi dinyatakan tidak ada Tuhan yang lain. Maksud perkataan tidak ada Tuhan yang lain yang dinamakan tidak ada ilah, la ilaha. Jadi tidak ada ilah. Ada yang menyembah bulan dijadikan Tuhan, ada yang menyembah matahari dijadikan Tuhan, ada yang menyembah dewa-dewa dijadikan Tuhan, ada yang menyembah kayu dijadikan Tuhan, ada yang menyembah manusia dijadikan Tuhan, menyembah dokter dijadikan Tuhan karena dinyatakan dokter ini paling baik, dokter ini menyembuhkan penyakit anak saya. Kalau tidak ada dokter ini, wah anak saya sudah mati. Untung ada ini Agus yang nolong anak saya, kalau tidak anak saya udah mati kemarin. Agus ya yang nolong anak saya. Ini adalah ilah-ilah. Maka perkataan yang tadi pada hal itu hanya tidak ada yang ada kecuali Allah. La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada yang ada. Mau Tuhan apakah, batu kah, kayu kah, lautan kah, bulan kah, bintang. Illa Allah, kecuali Allah yang maha pencipta bulan, kayu, matahari, segalanya diciptakan oleh satu zat wajibal wujud, Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia berkata la ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah, maka manusia ini telah sanggup mengorbankan dirinya untuk Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, pada untuk dirinya dia sanggup korbankan kepada Allah. Untuk apa? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dia siap berjuang untuk Allah dengan harta dan jiwa raganya. Makanya ketika mereka mengenal Allah, wa man arafa rabbahu, wa dan man siapa arafa rabbahu, mengenal Rabb, penguasa dirinya, fasajadul jasad, binasa jasadnya. Orang yang telah mengenal diri rata-rata mengenal Tuhan yang nyata, ketika dia tahu Tuhan yang nyata, tak ada pula beda jasadnya. Fasajadul jasad. Kenapa fasajadul jasad? Ketika dia berkata la ilaha illallah, tidak ada diriku kecuali Allah. Mentiadakan diri insani itu bukan mudah, perlu reda dan ikhlas. Jadi orang yang menyatakan tidak ada yang ada kecuali Allah, ini orang yang telah menyerahkan segala-galanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Orang yang demikian tidak ada sedikit dua pun menyekutukan Allah, karena dirinya sudah tidak ada. Egoisme manusia itu yang menghadirkan dirinya, lalu dia yang bersaksi menyatakan Allah ada, padahal dia sendiri tidak ada. Ketika Allah ada, Allah yang maha berkuasa sehingga tak ada diri. Ketika aku ada, maka aku hambanya, Allah Tuhan. Aku menghambakan diri kepada Rabbku. Karena perkataan la ilaha illallah adalah perkataan zahiriyah, zahir insani,
Seluruh metafisik ini berkata, la ilaha illallah, tidak ada aku, tidak ada diriku, aku tidak sanggup melihat, aku tidak sanggup mendengar, aku tidak sanggup berbicara, aku tidak sanggup hidup. Bulu aku tidak sanggup hidup, tumbuh di daging, daging tidak sanggup hidup, meliliti di mana tulang, tulang tidak akan sanggup hidup kecuali ada sumsum, sumsum tidak akan hidup kecuali ada lendir. Begitulah seterusnya. Akhirnya dia bilang, semuanya kita ini tidak ada, semua kodrat dan iradat Allah semata. La haula wa la quwata illa billah. Maka semua berkata la ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah, dengan kodrat dan iradatnya. Dengan setiap kodrat dan iradatnya ada pengetahuan, dan ada ilmu pengetahuan. Allah telah mengkodratkan dari biji jeruk kemudian tumbuh berbentuk huruf mim. Lama kelamaan biji yang berbentuk huruf mim tadi memecah dua menjadi daun. Kita lihat setiap pohon yang berbiji lalu tumbuh tetap berhurufkan mim dulu, naik ke atas, mim Muhammad. Karena tidak kuciptakan langit dan bumi dan manusia ini, kata Allah, kecuali untuk engkau ya Muhammad. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk Muhammad. Lalu dia tumbuh, bercabang, berdaun banyak, berbunga, berbutik dan berbuah. Allah sudah kodratkan. Ada yang manis, ada pula jeruk yang masam, ada juga jeruk yang tidak tahu kita bagaimana pedar dia punya rasanya. Bermacam-macam itu dengan kodrat iradat. Pada kodrat dan iradat ada ilmu pengetahuan. Bagaimana pula ini masam. Ada yang punya pengetahuan kalau masam di pinggiran daripada akarnya dikasih garam. Sebelum baru dia berputih itu kasih garam, timbus garam. Ada pula pendapat kalau timbus garam mati pula pohonnya karena kena air garam. Masing-masing dengan ilmu pengetahuan. Ketika telah dihamburkan garam, rupanya menyerap di mana akar. Akar membawa kepada dahan, dahan kepada putih dan buah. Buah yang masam timbul manis pula lagi. Di sana ada ilmu yang dibagikan Allah. Orang Thailand diambilnya pohon, ditanamnya daripada biji buah durian, kemudian tinggi kira-kira setengah meter, diambilnya pula pohon daripada yang tua, di stiknya ditanamnya sana. Setelah tanamnya ditimbun dengan tanah, sehingga pada bagian pohon yang tua itu tertimbun tanah dan bertimbul akar. Dia timbul besar, berbuah. Di antara 20 buahnya buang lagi, tinggal 5 buah saja. Besar, buahnya sangat besar, lazat, nikmat, karena ilmu. Jadi qadar iradat, ilmu pengetahuan terjadi. Orang tua kawin dengan yang muda, dari pohon yang tua dikawinkan dengan yang muda, terjadi benih yang besar-besar. Dulu kita mendengar cerita akhir zaman buah-buah itu akan besar. Ternyata benar, buah mangga itu seperti buah kelapa. Di Thailand buah mangga seperti buah kelapa besarnya, 5 kilo satu biji, isi bijinya kecil. Durian satu biji diambil paruh sedikit kita makan, tidak sanggup menghabiskan sendiri karena bijinya sangat kecil, isinya sangat besar. Daripada kodrat iradat Allah terdapat ilmu pengetahuan hayat dengan kehidupan manusia dan kehidupan tumbuh-tumbuhan. Hadirin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala.
Kalimat thayyibah membuat manusia punya keyakinan yang besar kepada Allah. Ketika dia stik pepohonan itu, dia yakin bahwa Allah memberikan ilmu kepadanya. Lalu dengan itu berkembang biak dalam para ilmunya. Dia bersyukur kepada Allah, Maha Suci Engkau ya Allah yang telah memberikan pengetahuan kepadaku. Lalu semakin berkembang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat thayyibah. Dari kalimat thayyibah, perkataan yang sangat baik ini, dengan tidak ada yang ada kecuali Allah menciptakan segala-galanya. Akhirnya manusia itu yang tahu, yang wajar, yang paham, yang beriman. Dia berkata, Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah, amma yusyrikun, tidak ada sekutu bagi Engkau, tidak ada yang punya persaingan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memahami kalimat thayyibah ini dengan suatu perkataan, tidak ada yang ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia itu tidak ada sedikit pun yang menyekutukan Allah. Ketika dia mati, dakhalal jannah, halal dirinya masuk ke dalam surga Jannatun Naim. Kenapa halal? Tidak ada dirinya, sebab dirinya, tubuhnya milik Allah, hati, nyawanya dan rahasia milik Allah. Jelas halal masuk surga. Ketika pemilik Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki tubuh kamu, kamu aku ini aku punya, sehingga kamu tidak punya undang-undang daripada segala metafisik kamu. Kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang kau perbuat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat sebesar miskal, sebesar debu kebaikan Allah hitung, dan sebesar debu kejahatan pun Allah hitung. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemahaman kalimat thayyibah ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melekat pada jiwa insan, tidak paham kepada jiwa manusia, sehingga manusia itu durhaka kepada Allah. Di hadapan Allah dia berzina, di hadapan Allah dia menipu, di hadapan Allah dia berbohong. Ini karena ilmu kepadanya tidak mencukupi pada dirinya, tidak ada kepahaman tentang Allah, zat wajib al-wujud, zat yang wajib ada, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena di dalam sekolah cuma mempelajari, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang lain yang wajib disembah kecuali Allah, selesai. Lalu guru-guru memonten kamu dapat 10, betapa bahagianya. Padahal ilmu Allah sangat luas. Ketika kamu telah paham bahwa semua metafisik Allah punya, diri kamu, anak kamu, istri kamu, semua Allah punya, di langit dan di bumi ini Allah punya, semua ini adalah qadar iradat Allah. Sudah barang tentu kamu tidak akan menzalimin satu dan yang lain, baik pun dia berbentuk Yahudi maupun dia berbentuk Nasrani, baik pun dia berbentuk Majusi, apakah lagi yang mengaku orang Islam. Orang Islamlah sebagai contoh tauladan dengan yang lain, mengasihi semua hamba-hamba Tuhannya, karena Tuhannya Maha Pengasih. Lalu kenapa dia harus kasih? Karena tak ada dirinya. Allah punya sifat kasih dan sayang. Ketika dia memandang karena Allah, tentu pandangannya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada dirinya. Maka itu Allah berkata, al-insanu sirrihi wa ana syirruhu wa sifat. Manusia itu rahasiaku, aku juga rahasianya dan sifat-sifatku. Pada kamu ada sifat kuat, qahar, jamal, jalal, ada sifat indah, kamil, karim, rahman, rahim, semua ada. Sifat Allah Maha berkuasa dikuasakan kepada kamu, Maha melihat, lihatkan pada mata, Maha mendengar, didengarkan pada telingamu.
Maha kasih sayang, diberikan kasih sayang di mana perasaan dadamu semua ada. Maka itu di sana terletak rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib bagi diri manusia mengenal Allah, dan mustahil manusia tidak mengenal Tuhannya. Maka itu awaluddin ma'rifatullah, bermula-mula hukum itu adalah mengenal Allah. Ketika sudah kenal, apapun kamu tidak sanggup buat. Lihat kiri, hak Allah, kanan, hak Allah, belakang, depan, kemana saja. Akhirnya benar-benar kau menjadi manusia insan gamil mugamil, manusia yang sempurna di sisi Allah. Contoh bayang-bayang Allah. Muhammad itu adalah bayang-bayang Allah. Ketika Muhammad itu diperintahkan apa saja yang punya hak, dia ikuti. Sami'na wa ata'na. Ketika kita letakkan tangan di atas daripada sinar, tubuh ini mengeluarkan suatu gerakan, bayang-bayang mengikuti apa yang terjadi. Baru benar itu bayang-bayang dirimu pemiliknya. Muhammad diciptakan Allah daripada nurnya. Allah perintahkan wa may yuntiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan Muhammad tidak berbuat dengan nafsunya kecuali wahyu Allah, perintah Allah. Muhammad adalah bayang-bayang Allah. Kamu sebagai umat bayang-bayang Muhammad. Maka itu fattabi'uni, ikuti caraku, kata Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan kalau benar kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti caraku, yuhibbukumullah, kamu pasti dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, banyak kau minta ampun kepada Allah. Seluruh metafisik, bukan dengan lisan kamu, tapi seluruh metafisik minta ampun kepada Allah. Dzunubakum, bersihkan dari pandangan maksiat, pendengar maksiat, maka yang haram dan yang syubhat. Seluruh metafisik kamu baru bersih, baru ada nur pada wajah kamu. Ketika ada nur, kumbang-kumbang, kupu-kupu malam akan berlari mencari cahaya. Ketika kamu ada cahaya, lalu contoh tauladan daripadamu, manusia-manusia dari kegelapan akan datang mencari cahaya. Baru benar engkau diciptakan Allah daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menyatakan, aku ciptakan engkau yang Muhammad daripada nurku, dan aku ciptakan umat engkau itu daripada nur Muhammad, nur engkau. Kalau yang demikian, Muhammad tempat tumpuan orang mencari cahaya, umatnya juga demikian, sebagai qudwatun hasanah, contoh yang baik. Wallahu ta'ala minal jawari, ihfadni rabbi hasbi wa alaihi tawakkaltu, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ketika manusia itu berkata la ilaha illallah, tidak ada diriku, tidak ada yang ada kecuali Allah, mana mungkin kau boleh merasakan sakit kalau bukan aku, kata Allah. Sakit bagaimanapun ya aku. Di tengah-tengah kamu kan ada aku. Ketika aku sakit, kamu sendiri tahu aku tidak pernah mengeluh, dan aku katakan ini urusan bos. Sakit ini Allah punya juga, yang merasakan dia juga. Tahukah kau sakit itu kalau bukan Allah merasakan sakit? Jawabnya tidak. Yang pada diri kamu cuma rasa, rasa pun milik Allah. Sakit gigi, sakit perut, sakit mata, sakit kaki. Ketika kamu memuji Allah, setiap sakit itu cuma Allah. Bukankah kamu nyatakan la haula wala quwata illa billah,
kecuali dengan Allah. Sakit itu kecuali dengan Allah. Tidak akan kau merasakan sakit. Ketika Bani Adam meninggal dunia, Allah tanya, ya Bani Adam, labbaik ya Allah, dulu aku sakit, kenapa kau tidak pernah melihat aku, melawat aku? Bani Adam berkata, ya Allah ya Rabb, aku tidak pernah lihat engkau sakit. Kalau memang ada, aku memang siang malam aku duduk dekat engkau, aku lawat engkau. Karena Allah berkata, bukankah pada saat itu ada Abdurrahman yang sakit? Ya memang ada, memang ada. Bolehkah Abdurrahman itu sakit kalau bukan aku? Bolehkah Abdurrahman itu sakit kalau bukan aku? Bolehkah Abdul Rauf itu sakit kalau bukan aku? Bolehkah Fatimah itu sakit kalau bukan aku? Tentu jawabnya tidak, ya Allah. Abdurrahman sakit karena aku, dia sakit pun karena aku, dia mengeluh karena aku. Maka itu ketika kamu bertanya bagaimana merasakan sakit itu, supaya tidak ada kecuali Allah. Ketika kamu mau merasakan ini semua Allah, sakit ini pun dia juga yang merasakan, dia punya hak, aku tidak ada apa-apa. Nah, mana mungkin pula kamu menyatakan kalau sekiranya Allah saja yang sakit, kamu tak ada, sehingga tidak batang tubuh kamu kalau dipotong tidak tahu tidak segalanya. Ya tentu kamu tidak ada lagi, semuanya tidak ada. Ya, dipotong, kamu ambil, kau potong sendiri, kau pun tidak tahu dan sebagainya, mana mungkin? Ya, paham? Tidak akan mungkin seperti itu. Dipotong-potong tubuh kamu, lalu kamu sendiri yang motongnya atau orang lain, kamu tidak merasa sakit begitu. Sebab itu sudah kodrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah mengkodratkan kadar ketentuan yang telah ditentukan Allah. Fa'idha maritu bahwa yasbin, maka tak kala engkau sakit, aku yang mengobati, kata Allah. Fa'idha maritu bahwa yasbin, ketika engkau sakit, aku yang mengobati. La syifa'a illa syifa'uka, tidak ada yang boleh mengobati kecuali aku, kata Allah. Tidak ada yang boleh merasakan sakit kecuali aku. Ada kala orang dan dalam sakit dia tidak tahu sakit, karena Allah tidak berikan rasa, padahal dia sakit. Sakitkah orang itu kalau dia tidak merasakan sakit? Jawabnya tidak sakit, karena dia tidak merasakan sakit. Kodrat yang telah menentukan orang sakit didapati rasa sakit. Nah, ini adalah satu ilmu yang paling tinggi, adalah rasa. Hidup rasa, mati rasa, senang rasa, susah, manis, pahit, kelat, kaya, miskin, beristri, beranak, punya tubuh, sakit mata, sakit telinga, sakit mulut, sakit semuanya. Rasa. Ketika rasa tidak Allah bagi, kamu tak akan ada. Ya, paham? Kira-kira paham, Ahmad? Ilmu adalah pengetahuan, ma'rifat adalah pengenalan Allah. Kalau dia ma'rifatullah. Jadi kalau kita pisah ilmu, pengetahuan, ma'rifat, pengenalan Allah kepada Allah, pengenalan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita, bagaimana ilmu yang rahasia? Syir itu rasa. Coba kau ceritakan bagaimana manisnya gula. Boleh kau ceritakan bagaimana manisnya gula? Hah? Macam mana? Hah? Macam mana manis? Itu aja kamu tidak bisa. Padahal itu kan rasa. Rasa itu syir itu rahasia. Kamu kan tahu manis. Tolong ceritakan bagaimana manis itu. Tidak dapat. Pahit, tidak dapat juga. Masam, macam mana masam?
Masam saja kau berani sebut. Bagaimana enak? Enggak ada. Bagaimana lazat? Boleh cerita. Nah, bagaimana pula ilmu yang rahasia? Coba cerita yang rahasia. Kamu aja udah bilang rahasia. Coba ceritakan yang rahasia. Boleh? Tidak dapat. Maka yang rahasia itu adalah rasa. Jadi ilmu yang rahasia itu adalah ilmu yang sir itu rahasia, rahasia itu rasa. Yang rasa itu melewati seluruh urat-urat yang terhalus, yang paling halus disebut urat rasa. Kalau begitu sangat halus rasa ini. Ilmu yang rasa, yang rahasia antara kamu dengan kamu, antara kamu dengan kamu sendiri. Nah, sekarang kamu merasa lazat, ada orang lain tahu? Ada enggak? Enggak ada. Kau merasa nikmat, ada orang lain tahu? Siapa yang tahu? Hah? Kamu sendiri. Nah, itulah yang dinamakan yang rasa. Paham? Sekarang kamu merasakan enggak bahwasanya rasanya aku melihat Tuhan, Tuhan sedang melihat aku? Ada enggak kau merasakan? Hah? Hah? Melihat kamu. Coba kau ceritakan dengan orang. Boleh? Enggak dapat. Jadi rahasia itu bukan itu. Rahasia namanya yang sir, yang rahasia, yang kamu merasakan. Maka namakan ana inna zanni, inna janni. Sesungguhnya aku, kata Allah, mengikuti rasa baik hambaku, abdi. Paham? Ketika kamu merasakan Allah melihat kamu, itulah yang namakan ilmu makrifat, ilmu pengenalan yang syir, karena kamu sendiri merasakannya. Kira-kira paham? Nah, justru kalau kamu ingin cari kelezatan, kamu harus mau merasakan. Wa man lam yazuq lam ya'rif. Barang siapa tak pernah rasa, mana boleh tahu? Ya? Kamu belum pernah kawin, nak diceritakan tentang kawin, mana mungkin kamu tahu nikmatnya kawin? Karena kamu cuma tahu cerita kawin. Tetapi ketika kamu beritahu dengan aja normal, wah nikmat kawin, oh iya mana dulu den, dia langsung sambung tuh, karena dia udah biasa. Paham? Begitu juga kamu dalam memuji Allah tidak pernah tahu bagaimana lazatnya. Diceritakan pun orang yang menceritakan, kau pun bengong-bengong. Aku tidak pernah mana dapat. Maka itu ala bisa karena biasa. Yang pertama dibiasakan, yang kedua rasakan, harus cari kelezatan itu. Makanya ketika Abah ajar dipahami, ya? Jangan tidak memahami. Pelajaran itu yang pertama harus paham bagaimana mencari lazat. Pada diri ini ada min dan plus. Diri ini terbagi dua. Paru-paru kanan, paru-paru kiri, mata kanan, mata kiri, lubang hidung kanan, lubang hidung kiri, telinga kanan, telinga kiri, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Yang kiri adalah min, yang kanan adalah plus. Seluruh dari batang tubuh ini, yang jasad ini min, yang batin ini plus. Min dan plus ini harus bersatu, tidak boleh kasar menyatukannya. Listrik ini ada min dan plus. Berat daripada kapasitas daripada wire, daripada kawatnya harus sama. Min dan plus ini tidak boleh satu berat, satu kecil. Kawat yang berbungkus hitam dan berbungkus merah ini harus sama besarnya. Tidak boleh satu ini kurang daripada kapasitas sama besarnya. Dari mesin kepada
Jenamu, dari Jenamu langsung kepada Waya ini putarannya sama, kemudian masuk. Pertemuannya halus, tuh di bola lampu halus sekali. Kasar atau halus pertemuannya, baru menimbulkan cahaya. Kalau dia kasar, cahaya atau api? Api. Makanya kamu di dalam ingin mencari zuk, lazat, min dan plus. Pertama pada bagian mata, mata ini ada cahaya, tumpuan cahaya pada mata. Pertemuan waya adalah kepada ubun-ubun antara sir, kiri dan kanan ini bertemu kepada satu titik. Ketika kamu mau tidur, mata hitam kemana? Ke atas, bersatu dia. Ketika kamu nikmat, mata hitam kemana? Ke atas, dalam keadaan nikmat lazat, kemana mata hitam kamu? Ketika kamu sakit, mata hitam kamu kemana? Ke atas kedua-duanya. Ketika orang mati, mata hitamnya kemana? Ke atas, sini. Jadi kedua-duanya bagian sini. Ini kalau kamu melatihnya, umpamanya kau memandang sendok dengan posisi yang satu pandangan, ini akan ada sinar ultraviolet. Sendok itu akan lembut dengan pandangan satu pandang. Cermin ini akan pecah ketika kau pandang. Bom itu akan meledak ketika kau pandang dengan pandangan sinar ultraviolet. Senjata itu akan meleleh. Apabila benar penyatuan min dan plus kamu menjadi satu, maka dia ada sinar ultraviolet yang boleh menghancurkan apapun. Paham? Kalau dibawa di dalam duniawi. Tetapi ketika ini ditutup mata, maka dia akan menimbulkan sinar cahaya yang cantik, yang tak pernah kau lihat. Ketika cahaya ini terjadi, seluruh metafisik kamu bergetar karena dia cantik. Hilang diri kamu yang ada cahaya. Ketika hilang diri kamu, kamu sudah hilang keseimbangan. Kamu tenggelam di dalam zuk. Paham? Sudah kau pahami tadi min dan plus harus bagaimana, penemuan bagaimana. Nah, baru kau mendapati suatu sinar yang tak pernah kau lihat. Baru kau mendapat menembusi kemana tempat. Pada ubun-ubun kamu ini kadang-kadang terjadi berdenyut dan terbuka dia. Lalu sinar ini akan naik terus, dan kamu merasakan diri kamu akan naik, terangkat. Kira-kira paham? Belajar dulu menemukan min dan plus, baru kau akan mendapatkan lazat. Paling tidak getaran dulu yang kau dapati. Satu waya min dan plus ini bersatu, getaran akan terjadi. Kalau dia cepat, kuat, terlempar itu. Ketika dia bersatu, terlempar. Makanya ketika kamu melihat seseorang terlempar dan sebagainya, ya karena kamu tidak pernah merasakan. Mana mungkin kamu akan mendapatnya. Paham itu? Sudah jelas belum ini? Jelas. Kamu boleh coba. Syariat. Pertamanya syariat. Syariat ini ada seperjalanan sebagaimana manusia yang boleh bergerak. Tanpa syariat adalah mustahil. Syariat adalah usaha. Sholat tanpa usaha, pergi berwudu, habis berwudu pergi tempat sholat, kemudian sholat, dia laksanakan dengan pergerakan. Sebagai manusia dia pergi cari rezeki, ini syariat. Sebagai manusia dia menambah ilmu, adalah syariat. Menuntut ilmu adalah syariat namanya. Duduk di malam hari begini sama-sama, ini syariat, adalah suatu usaha. Ada nasi di hadapan,
rezeki diantarkan orang kita tidak syariat berusaha untuk masukkan ke mulut, rezeki masuklah kau ke mulut, tidak mungkin. Ambil dengan jari, makan, syariat. Masuk dalam mulut tidak kau telan, tidak kunyah, mustahil. Karena ada gigi, lalu dikunyah setelah kunyah, usah ditelan, syariat untuk masukkan dalam ini supaya dia kenyang. Paham itu syariat. Lalu dari syariat itu ada tarekat. Dari usaha itu adalah jalan. Tarekat itu jalan. Tarekat satu jalan pendekatan kepada Allah, jalan pendekatan kepada pemimpin, jalan pendekatan kepada RT, bagaimana pendekatan dengan RW, bagaimana pendekatan dengan istri, bagaimana pendekatan dengan mertua, bagaimana pendekatan dengan masyarakat, bagaimana pendekatan dengan toke, bagaimana pendekatan dengan bos. Paham? Tarik, asal tarik, jalan, tarekat, jalan pendekatan. Kira-kira paham? Sekarang kamu mau jalan apa? Jadi manusia membagi, ulama-ulama membagi, ada syariat, ada tarekat, syariat usaha, tarekat jalan. Usaha baru ada jalan, tanpa usaha mustahil ada jalan. Kira-kira paham? Jalan pendekatan kepada istri, bagaimana istri suka marah-marah, bagaimana jalannya aku supaya dia tidak marah-marah lagi. Kira-kira paham? Istri saya suka marah, tapi jalannya saya bawa pengajian, tidak marah lagi, dia tahu bahwa saya ngaji. Jalan pendekatan. Ya, paham? Usaha saya sendiri, tapi istri saya usaha. Dua-dua ini jalan pendekatan untuk kehidupan kita. Wah, jalan juga. Ya. Sekarang orang kampanye, di mana kampanye sana, jalan pendekatan kepada masyarakat supaya nusuk. Nusuk apa yang boleh disusu. Jalan tarekat namanya. Jalan pendekatan. Tinggal kamu tuju mana? Tarekat kepada Allah ya, tarekat kepada Allah. Jalan pendekatan kepada Allah, cari yang paham. Hakikat tujuan kamu kepada apa? Tujuan aku kepada perdagangan, ya, penjalan pendekatan kepada perdagangan. Tujuan aku untuk partai, iya, dekat jalan pendekatan. Cara tujuan saya untuk partai. Jalan pendekatan saya untuk apa ini? Untuk dapat cinta Aminah. Ya, ini hakikatnya. Pada hakikatnya al-ma'rifat, pengenalan siapa yang akan ku kenal sekarang? Allah. Jadi kepada Allah. Kepada siapa? Oh, itu menteri, yang kepada menteri. Kepada siapa? Kepada Pak Kiai. Pengenalan. Kira-kira paham? Syariat sudah paham, tarekat, hakikat, ma'rifat. Jadi bukan hanya kepada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, ini hanya kepada Allah saja. Ini semua suatu proses jalan bagi orang yang hidup. Ada 4. Syariat dia harus berusaha, tarekat dia cari suatu jalan, setelah dia usaha mendapat suatu jalan, hakikat tujuannya kemana, ma'rifat kepada siapa, pengenalannya. Kira-kira paham? Jadi luas kan? Insyaallah, amin. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد. اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه.